Baik, berikutnya saya akan membahas mengenai bagian yang paling kompleks di topik KSP ini. Nah, sebelumnya kita sudah bahas kalau misalnya ada ion senama itu akan mengurangi kelarutan dari garam-garam yang sukar larut. Nah, kalau misalnya garam-garam yang sukar larut ini kita letakkan dalam suatu kondisi, misalnya suatu garam sukar larut yang sifatnya agak basah, kalau kita letakkan dia dalam air yang mengandung asam, ini akan meningkatkan dissolutionnya atau pelarutannya. Jadi justru akan meningkatkan kelarutan. Pilihan lainnya misalnya adalah suatu reaksi pengkompleksan atau pembentukan senyawa kompleks itu juga akan meningkatkan kelarutan. Nah, untuk kasus-kasus seperti ini biasanya nanti kita harus uraikan beberapa reaksi yang berkaitan. Lalu nanti ketika reaksi itu kita jumlahkan atau kita namakan net reaction, nanti K-nya kita akan kalikan ya. Jangan lupa prinsip kesetimbangan yang sudah kita pelajari. Kalau reaksi itu dijumlahkan, misalnya reaksi 1 plus reaksi 2 plus reaksi 3, maka K netnya atau K totalnya nanti akan K1 kali K2 kali K3. Nah, kita lihat contohnya seperti apa ya. Misalnya kita punya suatu logam oksida. Misalnya yang sukar larut itu adalah Ag2O. Nah, Ag2O itu ini logonya salah ya. Nanti kamu harus buat yang betulnya. Ini logonya bukan seperti ini. Logonya harusnya tanda kesetimbangan biasa saja. Ini mungkin permasalahan di slide-nya ya. Logonya tanda kesetimbangan yang biasa kita ketahui ya. Nah, Ag2O solid ini tanda kesetimbangan akan terurai menjadi 2Ag plus aquos plus O2 minus aquos. Nah, ini tentu saja punya besaran KSP. Kita sudah tahu ya, KSP dari Ag2O. Nah, O2 minus itu dalam air, kalau dia ketemu air, sifatnya itu merupakan basa yang cukup kuat gitu ya. Sehingga nanti dia juga dapat menghasilkan OH minus sebanyak 2 molekul. Tinggal disetarakan saja ya. Ini juga tandanya kesetimbangan. Dia punya suatu nilai Kb karena ini adalah suatu reaksi disosiasi basa. Kalau misalnya reaksi ini kita jumlahkan sehingga kita memperoleh reaksi di bawah ini, Ag2O plus H2O jadi 2Ag plus plus 2OH minus, maka kita akan bisa tentukan nilai K total. Di mana K total ini akan sama nilainya dengan KSP kali KB. Oke. Nah, contoh yang sama adalah untuk logam-logam sulfida, misalnya Ag2S. Kalau tadi Ag2O, sekarang Ag2S ya. S2- dalam air itu juga menghasilkan OH-, tapi ada reaksi sampingnya yaitu HS-. Kalau ini tadi 2OH-, kalau yang ini menghasilkan OH- dan HS-. Tapi tetap prinsipnya sama, begitu kita jumlahkan kedua reaksi ini menjadi reaksi yang di bawah, maka nilai K totalnya atau K netnya itu akan sama dengan KSP dikalikan dengan KB. Oke, nah ini adalah contoh-contoh logam logam sulfida ya. CuS, CdS, As2S3, SnS2, Sb2S3, MnS, ZnS, dan besi sulfida, FeS. Kalau nanti kamu menghadapi garam-garam ini, mereka semua garam-garam yang sukar larut, kelarutannya kecil dalam air. Tapi begitu dia larut, S2- ini akan bersifat basa. Sehingga nanti reaksi totalnya akan seperti ini, di mana K dari reaksi total tersebut akan sama dengan KSP dari garam tersebut dikalikan dengan KB dari S2-. Nah, contoh yang lain, misalnya kita punya ZNS. Ya, ZNS ini akan terurai menjadi Zn2 plus S2-. Kalau tadi contoh reaksi S2- dalam air ya, S2- plus H2O dia jadi OH- plus HS-. Sekarang kita lihat bagaimana kalau S2- itu kita letakkan dalam suatu asam. Seperti yang bisa dilihat di judul slide ini, basic salts are more soluble in acids. Garam-garam yang sifatnya basa itu akan lebih mudah larut di dalam senyawa asam. Jadi kalau kita punya garam basa ZNS, kemudian dia mengurai menjadi Zn2 plus dan S2-, lalu S2-nya ke bawah ya, yang ketiga ya, perhatikan. S2-nya ketemu dengan H+, katakan kita punya H+ di sistem kita ya, suatu larutan yang mengandung asam. Maka S2- akan bereaksi dengan H+ lalu menghasilkan HS-.
Nah, HS- ini bisa lanjut lagi bereaksi dengan H+ untuk menghasilkan H2S atau asam sulfida. 2 kali seperti ini reaksinya, sebab H2S merupakan asam diprotik. Ya, dia bisa melepaskan H+ sebanyak 2 kali. Jadi begitu kita punya S2- di dalam sistem, dia pertama akan bereaksi dengan H+, membentuk HS-, lalu HS-nya bereaksi lagi dengan H+ menghasilkan H2S. Nah, persamaan yang saya tunjuk ini, nilai K-nya adalah 1/Ka1. Ya kan? Karena kalau ke sini, perhatikan arah saya ya. Kalau dari situ ke situ, itu Ka1. Jadi kebalikannya, 1/Ka1. Kalau reaksi dibalikkan, K-nya diseperkan. Oke? Kalau ini ke situ, itu Ka2. Kalau kita balik, jadi 1/Ka2. Sehingga ZNS dalam suasana asam, kalau dia dilarutkan dalam air yang mengandung asam, maka ini akan setimbang menjadi Zn2+ plus H2S. Nah, K ini adalah K total, di mana tentu saja nilainya akan sama dengan KSP kali 1/Ka1 kali 1/Ka2. Nah, untuk kasus ini ada nama khususnya, yaitu KSPA. K, SP, dan acid gitu ya, dalam suasana asam. Sekali lagi ini slide-nya ada yang salah ya, bahwa panahnya ini tidak seperti ini, panahnya harusnya panah bolak-balik setimbang yang sudah kamu ketahui. Jadi di sini KSPA apa? KSP per Ka1 per Ka2. Ya, kurang lebih begitu. Pokoknya kalau reaksinya kamu jumlahkan, nanti K-nya tinggal dikalikan. Kalau reaksinya kamu balik arahnya dari kanan ke kiri, sekarang jadi kiri ke kanan, maka K-nya kamu seperkan. Semua prinsip-prinsip dasar kesetimbangan yang sudah pernah kita pelajari itu tetap berlaku di kasus ini juga. Oke, nah kira-kira contoh soalnya seperti ini ya. Berapakah kelarutan molar dari BaCO3 dalam 3 molar HCl? Nah, di sini ditanyakan nilai S sebetulnya atau nilai X saja. Kita punya BaCO3 dalam suatu senyawa asam. Sebelumnya saya sudah perlihatkan contoh soal begini tapi dalam ion senama ya, misalnya ada Ba terus ada Ba lagi. Kalau ini dalam HCl. Jadi pertama kita tuliskan dulu reaksinya. BaCO3 dalam 2H+ itu akan menjadi miripkan dengan ini ya. ZNS tambah H+ nanti jadi ionnya plus suatu asam yang berkaitan dengan anionnya. Oke. Jadi kalau ini nanti Ba-nya akan lepas, Ba-nya akan jadi Ba2+, H+-nya akan ketemu dengan anionnya, membentuk dalam kasus ini asam karbonat atau H2CO3. Nah, kita tinggal masukkan angka-angka yang bisa kita masukkan. Kalau solid tidak usah dimasukkan, tulis saja -X, ini tidak usah ditentukan. Na itu artinya not determined atau apa gitu ya. Pokoknya tidak usah ditentukan gitu ya, karena dia suatu solid tidak akan masuk ke dalam konstanta kesetimbangan. H+ diberitahu, kita punya 3 molar. Jadi kita masukkan ya, angkanya 3 di sini. Ini awalnya tidak ada 0, ini pun awalnya tidak ada 0. Ini akan berkurang sebanyak 2X. Kenapa ada 2? Karena koefisiennya 2 ya. Minus 2X karena dia reaktan. Ini plus X karena koefisiennya 1, jadi tidak perlu kali apa-apa. Ini juga plus X karena koefisiennya 1. Maka pada kondisi setimbang atau equilibrium, maka kita akan punya H+ sebanyak 3 kurang 2X, H2CO3 sebanyak X, dan Ba2+ sebanyak X. Nah, K reaksi ini sekali lagi harusnya setimbang ya. K reaksi ini itu sama dengan KSPA atau KSP per Ka1 kali Ka2. Di mana nilainya tinggal dicari ya, KSP-nya berapa, Ka1-nya berapa, Ka2-nya berapa dari data ini. Dari sini kamu akan temukan nilainya sama dengan 2,47 kali 10 pangkat 10 kata si slide ini ya. Nah, sekarang tinggal kita susun K dari persamaan ini sama dengan apa? Tentu saja produk pangkat 1, produk yang kedua pangkat 1 juga dibagi dengan 3 kurang 2X pangkat 2. Ini tidak usah dipikirkan ya, karena solid. Dari sini kamu bisa hitung nilai X-nya. Nah, X itu nanti akan sama langsung dengan kelarutan molar. Jadi prinsipnya sama saja. Begitu ditanyakan kelarutan molar, itu sebenarnya menanyakan X atau kadang juga disimbolkan S ya, apakah X atau KS. Tapi sekarang persamaannya menjadi lebih kompleks, tidak hanya KSP saja, tapi ada pengaruh-pengaruh lain seperti Ka1 dan Ka2. Nah, berikutnya silakan kamu turunkan
apakah K total atau K net atau KSPA dari Ba3PO4 2 kali dalam 6 molar HCl. Ya, reaksinya diberikan. Nah, reaksi ini tinggal kamu breakdown gitu ya. Reaksi ini kamu tuliskan sehingga dia menjadi bertahap seperti reaksi ini. Silakan dicoba ya. Silakan di-pause videonya oleh kamu. Lalu reaksi ini kamu pecah menjadi tahap-tahap seperti ini. Berarti yang kamu punya itu seolah-olah yang bawahnya ini ya. Yang ini yang bawahnya kamu pecah menjadi reaksi 1, 2, 3 atau 4 ya. Kalau ini kayaknya reaksinya ada 4 nih nanti. Kemudian kamu cek K-nya gimana. Harusnya nanti ketemunya adalah KSP bagi Ka1 kuadrat kali Ka2 kuadrat kali Ka3 kuadrat. Silakan dibuktikan. Kalau tidak bisa nanti bisa ditanyakan ya. Nah, yang terakhir ada yang namanya adalah selective precipitation atau pengendapan bertahap. Misalnya kita punya beberapa jenis ion. Misalnya suatu larutan gini ya, yang mengandung AgNO3, kemudian juga mengandung PbNO3 2 kali. Lalu kamu tambahkan suatu larutan NaCl. Nah, Ag plus dengan Cl minus itu akan mengendap membentuk AgCl. Di sisi lain, Pb2 plus ketemu Cl minus juga akan mengendap. Dia akan menghasilkan PbCl2. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah akan terbentuk kedua-duanya endapannya, ataukah satu saja, ataukah tidak terbentuk endapannya sama sekali? Nah, tentu saja ini akan sangat berpengaruh pada masing-masing konsentrasinya ya. Konsentrasi Cl minusnya ada berapa, Ag plusnya ada berapa, Pb2 plusnya ada berapa. Dan tentunya besaran lain yang juga sangat mempengaruhi adalah nilai KSP-nya. KSP itu semakin besar nilainya, artinya fasa aquosnya semakin banyak karena dia ada di produk, ya kan? Semakin besar nilai KSP, artinya kecenderungan dia untuk menjadi aquos atau kecenderungan dia untuk larut semakin tinggi. Maka logikanya, kalau kamu ingin mencari suatu senyawa yang paling mudah mengendap atau lebih mudah secara relatif, lebih mudah mengendap, pasti kita cari yang KSP-nya lebih kecil, ya, yang dia nggak terlalu suka untuk membentuk aquos, sehingga dia lebih memilih tetap di fasa solidnya, tetap mengendap. Jadi KSP kecil tandanya dia lebih cenderung mengendap dibandingkan dengan yang lain yang KSP-nya lebih besar. Nah, biasanya untuk kasus ini kita bisa tentukan suatu rentang seperti ini ya. Misalnya kita punya senyawa A, kita punya senyawa B, maka akan ada konsentrasi tertentu di mana nanti tidak ada PPT ini precipitant ya, tidak ada endapan, lalu ada nanti konsentrasi juga yang kalau kelebihannya terlalu tinggi, dua-duanya akan mengendap. Tapi nanti akan ada suatu rentang, di mana dalam rentang ini A-nya sudah mengendap, sudah lewat batas jenuhnya A, tapi kemudian belum lewat batas jenuhnya B. Jadi A-nya saja yang mengendap di dalam rentang ini. Nah, inilah yang kita namakan dengan presipitasi atau pengendapan selektif. Jadi meskipun ada beberapa komponen yang mampu mengendap, yang akan mengendap itu hanya satu saja dari beberapa komponen tersebut. Contohnya seperti ini. Berapakah konsentrasi I- yang diperlukan untuk mengendapkan salah satu ion, tapi bukan yang lainnya ya. Jadi satu saja yang mengendap dalam campuran 0,1 molar Pb2+ dan 0,1 molar Ag+. Tentunya kita tinggal tuliskan KSP-nya ya. KSP dari AgI solid setimbang dengan Ag+ plus I- adalah Ag+ kali I-. Sama dengan menurut data ya, ini dari textbook ini, 8,3 kali 10 pangkat min 17. Sedangkan untuk Pb, reaksinya adalah Pbi2 menjadi Pb2 plus 2 I-, maka KSP-nya akan sama dengan Pb2 plus kali I- pangkat 2. Ini hati-hati ya, ini harus kau pangkatkan 2, ini tidak, karena koefisiennya 1 dan 1. Kalau ini harus pangkat 2, sebab di sini koefisiennya 2. Maka akan diperoleh nilai KSP-nya nanti dari data adalah 7,9 kali 10 pangkat min 9. Tinggal dimasukkan saja 0,1-nya ke sini, 0,1 ke situ ya. Lalu ditemukan di sini I-nya 8,3 kali 10 min 16. Ini adalah I- minimum agar kita mengendapkan Ag+. Untuk kasus ini akan ditemukan I- sama dengan 2,8 kali 10 pangkat min 4. Artinya ini adalah I- minimum agar Pb2+ dapat mengendap pada menjadi Pbi2. Maka
konsentrasi yang diperlukan untuk mengendapkan hanya Ag plus saja, sedangkan Pb2 plus yang ber-KsP lebih besar tidak ikut mengendap, adalah suatu konsentrasi I minus yang di tengah-tengah, di mana dia lebih besar dari 8,3 kali 10 pangkat min 16, tapi dia lebih kecil daripada 2,8 kali 10 pangkat min 4. Kalau kamu pilih konsentrasi I minus di sini, maka belum ada yang mengendap. Kalau di sini dua-duanya sudah mengendap. Jadi kalau soalnya mengendapkan satu saja, artinya pilih di rentang ini. Saat dia sudah melewati jenuhnya Ag+, tapi dia belum melewati jenuhnya Pbi2. Maaf, ini maksudnya tadi jenuhnya Agi ya. Dan ini jenuhnya Pbi2. Dengan contoh yang sama, silakan dicoba kerjakan kasus di bawahnya. Silakan juga dicoba kerjakan kasus ini ya. Prinsipnya sama saja. Sama persis dengan yang ini. Oke, berikutnya kita lihat contoh soal yang lain. Sekarang soalnya dibuat lebih sulit ya, karena K-nya adalah K campuran. Hitunglah pH yang akan mencegah pengendapan kedua logam ini, 0,1 molar Cu2 plus ion logam ini, 0,1 molar Cu2 plus dan 0,1 molar Pb2 plus di dalam 0,1 molar H2S. Seperti biasa, selalu dituliskan reaksinya ya. Cu2 plus ketemu dengan H2S akan menjadi 2H plus plus CuS. Sedangkan Pb2 plus ketemu dengan H2S akan menjadi 2H plus plus PbS. Nah, K dari reaksi ini, jangan lupa ini kesetimbangan ya. Sekali lagi ini logonya salah, jadi tolong kamu betulkan sendiri nanti. Nah, K dari reaksi ini adalah Ka1 kali, harusnya di Ka2 ya. Ka2 dibagi dengan Ksp. Kenapa demikian? Karena dia kebalikan ini ya. Nah, lihat. Kalau reaksi ini suatu sulfida tambah H+, itu namanya KSPA, di mana nilainya adalah KSP per Ka1 kali Ka2. Sekarang reaksinya adalah kebalikan ya. Reaksinya sekarang justru dari ion ketemu H2S jadi 2H plus plus CuS ya kan. Jadi kebalikan, maka K-nya juga nanti Ka1 kali Ka2, ini yang salah di sini ya, dibagi dengan KSP. Atau bisa juga dituliskan dengan 1 per KSPA karena ini adalah kebalikan dari reaksi KSPA yang biasa. Nah, dari sini kamu bisa susun persamaannya. Cu2 plusnya, saya mulai dari awal dulu ya. Persamaan ini kamu susun 1 per KSPA itu akan sama dengan H plus pangkat 2 kali CuS, tidak usah dimasukkan karena dia berfasa solid, lalu dibagi dengan Cu2 plus dikali dengan H2S. Cu2 plusnya konsentrasinya 0,1, H2S-nya konsentrasinya 0,1, H plusnya yang ditanya. Ya. Dari sini kamu temukan nilai H plus, dari H plus kuadrat ini, lalu kamu temukan nilai pH-nya yang bernilai sama dengan min log H plus. Ya. Jadi nanti ketemunya katanya min 6,61. Dengan cara yang sama persis kamu lakukan untuk Pb, akan ditemukan nanti H plusnya sekian sehingga pH-nya sama dengan min 2,26. Maka pH yang nantinya akan mencegah presipitasi dari Cu2 plus maupun Pb2 plus nanti tentu saja adalah pH yang kecil dari pH yang lebih kecil dari nilai 2,26. Sini ya. Sebentar. Pertanyaannya adalah pH yang akan mencegah presipitasi dari apakah Cu ataukah Pb ya. Pada pH min 6,61 itu artinya CuS setelah ini CuS-nya mengendap. Kalau di atas ini artinya PbS yang akan mengendap. Jadi kalau mau tidak mengendap harusnya dia di bawah sini ya. pH-nya semuanya harus lebih kecil daripada min 6,61. Ya, jadi harusnya jawabannya menurut saya yang ini, di bawah 6,61. Jadi pada konsentrasi ini CuS-nya belum mengendap, PbS-nya juga belum mengendap. Silakan nanti kamu analisis ya, kalau ada yang bingung silakan ditanyakan.
Oke, bisa juga reaksi itu adalah reaksi KSP ini kemudian ditandemkan, tadi kan ditandemkan dengan KB ya, atau ditandemkan dengan Ka sehingga menjadi KSPA. Bisa juga dia ditandemkan dengan reaksi pembentukan ion kompleks, dan ini cukup umum. Nah, senyawa kompleks itu bersifat larut di dalam air, sehingga artinya kalau ada pembentukan senyawa kompleks atau pengkompleksan atau complexation bahasa Inggrisnya, ini artinya itu akan meningkatkan kelarutan dari sistem yang kamu punya. Nah, K dari senyawa kompleks, pembentukan senyawa kompleks itu namanya adalah K-form ya, dari kata formation. Kalau kebalikannya, senyawa kompleksnya kemudian terdisosiasi menjadi ionnya dan kemudian ligannya, ini namanya adalah K-ins. Jadi tergantung datanya ya. Kalau K-form artinya membentuk kompleks, kalau K-ins artinya dia dari kompleks terurai menjadi atom pusat dan ligannya. Nah, beberapa ion logam itu senang membentuk senyawa kompleks di dalam air. Misalnya Cu2+, dia akan membentuk kompleks 4 ini ya, kompleks 4 dengan air seperti ini. Sehingga menjadi CuH2O4 2+. Muatannya adalah 2+ karena atom pusatnya di sini Cu2+ dari sini ya. Nah, yang ini namanya atom pusat, tentu saja yang ini namanya ligan. Rasanya kamu sudah belajar ini di kimia 1A ya, jadi jangan dilupakan prinsip itu lagi. Nah, ini reaksinya harusnya setimbang, dan ini namanya adalah K-form, karena formation dari suatu atau pembentukan dari suatu senyawa kompleks. Sekarang contohnya adalah tentukan konsentrasi Cu2+, apabila 10 ml 0,1 molar Cu2+ digabungkan dengan 10 ml NH3. Nah, ini sebetulnya reaksinya merupakan suatu reaksi pengkompleksan. Diberikan data K-form ya. Jadi kalau dari datanya kamu juga sudah bisa membaca ya. K-form artinya 1,1 kali 10 K-form artinya K pembentukan dan nilainya adalah, atau reaksi pembentukan kompleks dan nilainya adalah 1,1 kali 10 pangkat 13. Nah, untuk reaksi ini, nah ini kamu harus ingat lagi yang kompleks, materi kimia senyawa kompleks rasanya sudah dapat di kimia 1A ya. Sehingga nanti kamu bisa tuliskan reaksinya, atau mungkin reaksinya diberikan di mana Cu2+ plus 4 NH3 itu akan menjadi CuNH3 4 kali 2+. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kombinasinya dengan nilai KSP. Misalnya pertanyaannya adalah ini, tentukan nilai kelarutan molar, balik lagi yang ditanya tuh selalu X biasanya ya, X-nya atau S-nya, Ag2S dalam NH3, berkonsentrasi 2 molar. Diberikan data KSP, diberikan data K-ins. Pertama, kamu tuliskan dulu reaksi totalnya, yaitu Ag2S akan ditambah dengan 4 NH3. Kenapa harus 4? Karena nanti kompleksnya adalah seperti ini. 2 AgNH3 2 kali plus. Dia kompleksnya kompleks 2 ya, strukturnya linear. Nanti plus S2-. Jadi S-nya akan keluar menjadi S2-, Ag plusnya sekarang akan ketemu dengan NH3 menghasilkan senyawa kompleks seperti ini. Nah, reaksi ini kemudian kamu urai juga. Oh, dia tidak tuliskan di sini ya. Reaksinya silakan kamu uraikan. Jadi Ag2S pertama terurai menjadi Ag plus 2Ag plus plus S2-, di mana nilainya nanti akan sama dengan nilai KSP, ya kan? Di bawahnya kamu tuliskan reaksi pembentukan kompleksnya, yaitu 2Ag plus ketemu dengan 4NH3 akan menghasilkan 2Ag NH3 2 kali plus. Dan lihat nanti persamaan itu akan berkaitan dengan pembentukan kompleks atau K-form, di mana K-form ini adalah 1 per K-ins ya, dia kebalikan. Kalau K-form itu membentuk kompleks, kalau K-ins itu mengurai kompleks. Diberikan kamu data K penguraian kompleks, nanti kamu bisa hitung K pembentukan kompleks yang nilainya 1 per K-ins. Nanti kamu temukan berapa nilai K total dari sistem ini. Mungkin KSP kali K-ins gitu ya, atau KSP kali K-ins pangkat 2 atau akar 2, silakan nanti kamu coba cari. Pokoknya kamu akan tentukan K-netnya, K totalnya. Nah, kemudian kamu susun lagi tabel MRS-nya. Ini tidak usah dipikirkan, ini nanti 2 molar, ya kan? Ini awalnya tidak ada, itu tidak ada. Lalu nanti di sini bisa dituliskan, ini nanti minus X seperti biasa. Ini gimana? Minus 4X, ya kan? Ini jadi plus 2X plus X. Lalu kamu susun KSP-nya nanti harusnya, bukan KSP, K-netnya ya. K-net totalnya harusnya nanti sama dengan 2X ya, dikali X dibagi dengan
dibagi dengan 2 kurang 4x pangkat 4. Ya, jangan lupa koefisiennya ya. Jadi nanti K-netnya adalah X di sini ya 2x pangkat 2. Tadi saya lupa kayaknya ngasih tahu pangkat 2-nya ya. Jadi K-netnya sama dengan 2x. Tulis MRS-nya dulu ya supaya kamu terbayang. Nanti harusnya di sini ada 2x. 2x-nya pangkatkan dengan 2. Lalu dikali x pangkatkan dengan 1 karena koefisiennya 1. Lalu dibagi dengan 2. Ini konsentrasi awal ya yang di sini nanti di MRS. 2 kurang 4x pangkat 4. Udah, ini tidak perlu dihitung karena ini merupakan suatu solid, dia tidak akan masuk ke dalam suatu reaksi, konstanta kesetimbangan. Ya. Dari situ kamu akan temukan suatu persamaan dan dari persamaan tersebut kamu akan temukan nilai X. Nah, nilai X itu merupakan nilai kelarutan molar, yaitu nilainya mungkin segini hasilnya ya. Silakan kamu cek ya apakah angka ini betul atau tidak. Contoh yang lain adalah kelarutan molar dari CO2S3 dalam 6 molar NH3 seperti ini. Nah, kembali lagi harus dituliskan dulu reaksinya. CO2S3 plus 12 NH3 ini menjadi 2CO NH3 6 3+. Nah, kompleksnya tahunya dari mana membentuk ini? Ini harusnya informasi ini akan diberikan ya. Kecuali kalau dianggapnya kamu sudah tahu dari kimia dasar 1A ya. Nah, plus 3S kuadrat. 3S 2 minus, maaf. 3S2 minus. Nah, ini kembali lagi harus kamu uraikan lagi ya. Reaksinya kamu uraikan lagi, tuliskan MRS-nya. Nanti ditemukan K total dari reaksi ini adalah KSP dibagi K-in pangkat 2 katanya di sini. Ya, ini mungkin juga mirip itu ya. Silakan diturunkan. Nanti dari situ kemudian buat tabel MRS-nya, katanya ini ada 6 molar, dibuat mana yang dikurang 12X nanti ya, lalu pangkat 12, jangan lupa di atasnya, ini reaktan ya, produknya nanti pasti 2X pangkat 2, harusnya ini 2X ya, 2X pangkat 2, silakan nanti kamu coba ya, jangan terlalu dipercaya, cek dulu betul atau tidak, lalu harusnya nanti di sini 3X pangkat 3. Lalu dari sini, ini persamaannya sangat kompleks ya, sampai X pangkat 5 gitu ya, tapi ya, silakan nanti coba diselesaikan. Ditemukan nanti nilai X-nya katanya 2,12 kali 10 minus 10. Silakan nanti dicek apakah benar jawabannya. Dicek dulu ininya ya. K ini betul nggak seperti ini persamaannya. Pokoknya, ini saya pikir udah slide yang terakhir ya. Prinsipnya adalah saat kamu menemukan reaksi-reaksi yang seperti ini, reaksi yang kompleks seperti ini ya, misalnya ada suatu garam yang sukar larut plus apakah dia asam atau ditambah basa gitu ya, atau ditambah dengan suatu ligan seperti ini. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah uraikan reaksi tersebut ya. Uraikan reaksi tersebut menjadi beberapa komponen yang K-nya sudah kamu ketahui. Sehingga kamu bisa tentukan K total dari reaksi tersebut, misalnya KSP kali Ka misalnya. Atau KSP kali Kb, atau KSP bagi Ka1 bagi Ka2 misalnya. Atau seperti ini, KSP bagi K-in pangkat 2. Nah, uraikan itu dulu, lalu tentukan K-nya yang baru itu berapa. Kemudian buat lagi tabel MRS terhadap persamaan ini, dan dari situ kamu susun lagi, itu akan sama dengan K yang total, dan dari situ tentukan X-nya. Ya, jadi tetap pada akhirnya yang ingin ditentukan adalah nilai X-nya. Nah, di sini perhitungannya cukup banyak ya, saya tidak tuliskan ya karena saya jelaskan dengan slide. Silakan nanti kamu coba olah sendiri. Kalau jawaban kamu berbeda dengan slide, bisa jadi slide-nya justru yang salah ya. Harus dicek lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, silakan disampaikan di Google Classroom. Sekian, terima kasih.